Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita masih diberikan kekuatan untuk senantiasa bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah ilahiyah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada seluruh alam, sehingga hidayah sampai pada kita, sehingga kehidupan manusia, orang-orang yang beriman bisa menikmati ajaran Allah Subhanahu wa taala, bisa ada di dalam jalan yang lurus. Jemaah sekalian, kita pada pagi ini akan menuntaskan ya surat An-Nazi'at. Tersisa hanya beberapa ayat lagi ya dari surat An-Nazi'at. Malam maaf bisa hadir, ada tugas kantor dan kondisi tubuh kurang bagus, nyempetnya berat. Di akhir-akhir surat An-Nazi'at ini ya, kalau kita perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru may yakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Itu jadi di ayat terakhir itu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang Quraisy ya, mereka bertanya kepadamu 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, gitu. Kapan tiba hari kiamat tersebut? Ini. Jadi di ayat 42 ini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW tentang kondisi orang-orang Quraisy di mana mereka bertanya-tanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Nah, sebagaimana yang terjadi saat itu, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW, kan gitu ya. Termasuk di dalamnya itu adalah mengingkari apa yang disampaikan kepada oleh Nabi SAW, termasuk terkait dengan hari kiamat ya. Sehingga lalu kenapa mereka bertanya-tanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, gitu kan. Jadi pertanyaan ini adalah bukan pertanyaan keimanan, tetapi pertanyaan ngolok, ngejek, gitu kan. Jadi cing atuh hari bener kiamat mah iraha atuh kejadiannya gitu. Jadi pertanyaan ejekan-ejekan dari orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Jadi fima anta min dzikraha, ya. Untuk apa mereka mempertanyakan waktu itu, gitu kan. Fima anta min dzikraha. Kenapa mereka nanya kepada engkau, gitu kan. Untuk apa engkau menyebutkannya? Fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau menyebutkan tentang hari kiamat, gitu kan. Padahal mereka tidak mengimaninya, gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi ataupun apa yang di hati dan maksud daripada orang-orang Quraisy itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan situ adalah pertanyaan olok-olok kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kita dapatkan pula
di Asbabun Nuzul ataupun di surat surat An-Naba. Mungkin pekan depan kita masuk surat An-Naba ya. Surat pertama di juz amma. Itu juga sama ya, Allah Subhanahu wa taala tentang amma yatasalun anin naba'il adzim. Jadi amma yatasalun anin nabi, tentang mereka bertanya tentang yatasaluna anin naba'il adzim, tentang berita yang besar gitu. Jadi anin naba'il adzim. Ini di sama kaitan dengan hari kiamat. Karena buat mereka ya, sebagaimana di dalam surat An-Nazi'at di ayat sebelumnya, itu hari kiamat, hari kebangkitan, itu mereka tidak mengimaninya. Ya gitu. Kayak di ayat sebelumnya itu, bagaimana tulang-tulang yang sudah lapuk gitu kan, yang sudah terkubur bertahun-tahun, ratusan juta tahun gitu kan, bisa dibangkitkan kembali. Ya, sehingga di situ di ayat sebelumnya Allah Subhanahu mengatakan mereka baru sadar ketika mereka dibangkitkan dan berada di tanah yang lapang gitu kan. Ini firman dabin dikroha, untuk apa engkau menyebutkan waktunya gitu kan. Jadi karena mereka adalah olok-olok. Ila rabbika muntahaha, ya, bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kesudahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika muntahaha. Karena sebenarnya Rasulullah sendiri tidak tahu kan kapan kejadian kiamat itu. Jadi sebagaimana di dalam satu hadis ya, hadis tentang rukun agama lah gitu kalau kita simpulkan, tentang seorang yang bertanya tentang mal Islam, mal iman gitu kan, mal Islam. Kemudian pertanyaan terakhir, mata sya'ah, kapan hari kiamat? Jadi satu hadis. Jadi satu ketika kan Rasulullah SAW sedang ada dalam satu majlis, tiba-tiba datang seorang yang berpakaian rapi, tidak, orang semua tidak mengetahui, ya, tapi pakaiannya rapi gitu. Ya, untuk zaman dulu aneh gitu. Kalau sekarang mah biasalah, orang Jakarta sekarang datang juga masih rapi pakaiannya gitu kan, karena pakai wus, dia kena Grab, nggak mungkin ini. Kalau dulu datang sini orang yang dikenal, tidak ada yang mengenal gitu. Kalau sesama Bumi Harapan mungkin ada yang kenal. Kalau tiba-tiba datang nggak kenal siapa. Di kondisi zaman di Mekah gitu kan yang gersang. Jadi ketika orang masuk ke Mekah itu kan perjalanan jauh gitu kan. Capek, dulu mah kendaraannya kuda, unta gitu kan. Jalan kaki ini. Datang tapi tidak kelihatan bekas perjalanan gitu kan. Terus datang langsung ke depan berhadapan dengan Nabi, terus tanya gitu kan, mal Islam atau mal iman, apa itu iman? Rasulullah menjawab iman billah dan seterusnya. Kemudian mal Islam. Nah, pertanyaan terakhir adalah mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ya, kata Rasulullah, orang yang nanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Gitu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kalau begitu coba sebutkan tanda-tandanya. Gitu kan. Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tandanya, seperti diantaranya adalah antal dal amatu robataha, di mana seorang budak melahirkan majikannya. Gitu. Orang yang para tukang angon domba ya berlomba-lomba dalam membangun bangunan, meninggikan bangunan. Ya, Pak. Jadi ketika ya para pengembala itu ya tatawaluna fil bunyan, banyak berlomba-lomba meninggikan bangunan, memanjangkan bangunan. Artinya ya ketika ini
saling pamer gitu kan. Orang-orang yang dulu ataupun pengasuh domba kan bangun domba mah bukan pemilik domba ya. Jadi itu. Ya sekarang kan ya gitu tanda-tanda kiamatnya. Seperti tadi seorang budak melahirkan majikannya. Ya, kalau dulu kan ada yang anak abul walad gitu, kayak anak majikan gitu kan, di mana si majikannya atau bapaknya itu adalah majikannya, sedangkan ibunya adalah budak kan gitu. Jadi statusnya tuh ketika melahirkan tuh anaknya merdeka, ibunya tetap budak. Gitu. Itu ada juga yang lebih kepada dari hadis itu. Kalau sekarang kan ada perbudakan, di mana seorang ibu melahirkan anaknya itu seolah menjadikan ibunya pembantu, gitu, bukan punya budak. Seperti itu. Itu kondisi-kondisi yang ditunjukkan Rasulullah SAW tentang asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau dikatakan mata sa'ah, orang yang nanya atau orang yang ditanya mal mas'ulu anha bi'a'lam minasail gitu kan. Orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu dari yang nanya. Karena Rasulullah SAW tahu siapa orang yang nanya itu gitu. Dan di situ Rasulullah benar jujur tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Di keterangan lain mengatakan Rasulullah menunjukkan gitu, hanya menunjukkan bahwa kejadian kiamat dari sejak Rasulullah diutus itu hanya jari ini gitu kan, seluas jari ini. Artinya waktunya itu dekat. Waktunya itu dekat dari sejak Rasulullah diutus. Tentang tanda-tanda hari kiamat atau kejadian hari kiamat itu. Sehingga waktu itu para sahabat bertanya, Rasulullah siapa itu orang itu gitu. Ongkoh mananya, dan di situ ketika Rasul jawab dia mengatakan kamu benar gitu kan. Ketika Rasul menjawab Islam itu apa? Iman itu apa? Ketika Rasul menjawab iman itu beriman pada Allah, Rasul, kitabnya dan hari akhir. Terus si orang itu mengatakan kamu benar. Apa itu Islam? Islam itu ketika mendirikan sholat, zakat, puasa. Terus dia mengatakan kamu benar. Nah para sahabat heran, siapa orang ini gimana gitu? Ongkoh mananya tapi membenarkan gitu. Jadi dan yang ditanya adalah seorang Rasul gitu kan, yang waktu itu adalah sebagai narasumber gitu, gak ada yang bisa mengiyahkan, membenarkan sesuatu atau menyalahkan sesuatu gitu kan tempatnya. Sedangkan orang itu dia nanya sekaligus membenarkan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dia adalah Jibril gitu. Maka Jibril seperti itu. Nah dari kejadian itu Rasul menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tentang hari kiamat itu tidak mengetahui. Maka di sini ila rabbika muntahaha gitu. Bahwa ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Mulk ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin." Katakan Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya milik Allah gitu kan, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku hanya pemberi peringatan, nadhirun mubinun, memberi penjelasan. Jadi Nabi Muhammad itu hanya memberi peringatan dan memberi penjelasan. Nadhirun mubin. Kemudian di selanjutnya di ayat 45 itu innama anta mundiru may yakhshaha. Sesungguhnya Muhammad engkau hanya pemberi peringatan bagi yang takut ya, bagi yakhshaha, bagi yang takut terhadap hari kiamat itu. Mundiru may yakhshaha. Ya. Engkau hanya pemberi peringatan bagi siapa saja yang takut akan hari kiamat tersebut. Jadi karena
apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang hari kiamat, tentang neraka, ya, tentang surga, terutama tentang neraka di sini, itu hanya bisa diterima tentang mundiru mayyahsyaha. Jadi peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah hanya bagi orang-orang yang takut pada hari kiamat. Artinya hanya orang yang beriman tentang hari kiamat. Innama anta mundiru mayyahsyaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Engkau Muhammad ka'annahum yawma yarawnaha, sebagaimana seolah-olah mereka itu ketika hari melihat hari kiamat itu yang lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, mereka tidak hanya melewatkan atau tentang hari kiamat itu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi seolah-olah hanya waktu sore dan waktu pagi. Jadi ketika hari kiamat itu terjadi, ya, waktu itu sebentar gitu kan. Jadi waktu kehidupan itu hanya sebentar, termasuk juga ketika masa-masa kuburan. Jadi ketika terjadi itu terasa sebentar hidup di dunia ini. Sekarang kan kita usia sekarang gitu, kalau kita tengok ke belakang, asa arek kamari. Ila asyatan, bahkan digambarkan tuh di sini kecuali kita melewatkan pagi dan sore dan pagi hari. Gitu. Jadi ya sebentar gitu nanti panggulung. Jadi ketika terjadi kiamat, kemudian ini malu di sini ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyatan aw duha. Itu surat An-Nazi'at ya, sehingga ini merupakan peringatan bagi kita semua ya tentang kondisi akhir zaman nanti ya. Jadi ketika hari kiamat tadi di ayat terakhir itu lam yalbasu, merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia gitu kan, melainkan hanya sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Ini sesuatu yang gaib ya, sesuatu yang belum terjadi, ya, yang belum terjadi. Yang berbicara untuk masalah ini adalah keimanan kepada Allah SWT, keimanan terhadap hari akhir, sehingga ini merupakan rukun iman. Ketika seseorang mengingkari tentang kiamat, tentang hari akhir, maka dia ya berarti kan rukun imannya tidak ada gitu kan. Kalau satu rukun tidak dilakukan, berarti itu sahnya. Iya, walaupun itu. Jadi kenapa keimanan pada kiamat itu menjadi rukun? Mana dalilnya tadi di dalam hadis tadi? Nah, kemudian di ayat-ayat lain dikatakan bahwa iman itu adalah iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitabnya, dan kepada hari akhir gitu. Ya. Kemudian qada dan qadar. Gak bisa itu dihilangkan. Jadi orang yang beriman, ya udah saya mah beriman kepada Allah gitu kan. Beriman kepada Quran, tapi kiamat ente, soalnya yang terjadi gitu. Nggak bisa. Karena ketika seorang beriman kepada Al-Quran, maka di dalamnya bicara tentang hari kiamat. Itu. Dan itu Ibnu Abbas ya menafsirkan tentang untuk nanti surat An-Naba. Jadi amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim. Nah, kata nabaul 'adzim itu menurut Ar-Razi, kemudian ini hari kiamat dan percaya. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud nabaul 'adzim itu Al-Quran. Al-Quran. Kenapa? Kan di dalam Al-Quran itu termasuk di dalamnya hari kiamat. Gitu. Ini orang Quraisy tidak mengimani tentang hari kiamat dan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita dapatkan di dalam sejarah bagaimana mereka menolak kepada Nabi, padahal Nabi SAW ketika awal dakwahnya ya kepada mereka mengatakan, Rasulullah SAW bertanya,
bagaimana pandangan kalian terhadap saya gitu kan. Mereka mengatakan, kami percaya engkau tidak adalah seorang yang jujur gitu kan, tidak pernah berdusta. Bagaimana kalau saya katakan pada kalian bahwa di belakang bukit ini ada satu pasukan yang akan menghancurkan kalian? Maka dia mengatakan, saya percaya, kami percaya kepada engkau. Karena Rasul menyampaikan gitu kan, bahwasanya aku adalah seorang Rasul untuk mengajak kepada manusia, pada kalian semua untuk beriman kepada Allah dan mengimani hari kiamat, hari akhirat. Nah, di situ mereka berbalik. Yang tadinya kami percaya, kami tidak pernah mendapatkan kamu berbuat dusta, gitu kan. Tetapi ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang hari akhir, tentang hari kiamat, nah mereka alihada jama'atana gitu. Kamu kok karena ini kamu mengumpulkan kami. Jadi mendustakan, bahkan selanjutnya akan memperolok-olok apa yang disampaikan Rasulullah tentang hari kiamat. Hari ini karena manusia ya, termasuk dengan orang-orang Quraisy saat itu, ada di dalam kenyamanan hidup gitu. Nyaman, mereka sudah harta berlimpah, kemudian mereka diberikan kemuliaan dengan adanya Ka'bah gitu. Orang-orang pada datang di seluruh dunia, kemudian mereka juga ya nyaman ya melihat alam ini kokoh dan sebagainya gitu kan. Sehingga ketika disampaikan tentang hari kiamat dan mereka diajak untuk merubah keyakinan, mau apa lagi gitu. Ya, mau apa lagi, tatanan yang sudah mereka yakini established sudah mapan ya dengan mereka. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kondisi ini ya di dalam di akhir surat An-Nazi'at ini. Nah di dalam surat itu di akhir kemudian kita juga di tengah mendapatkan tentang hari kiamat juga kan, tentang kebangkitan ya. Yang setelah menerangkan tentang bagaimana Fir'aun ya, hal ataka hadisu Musa. Gitu, kita sedikit ke belakang. Bicara ataupun menceritakan tentang Nabi Musa, hal ataka hadisu Musa. Ya, sudahkah datang kepadamu tentang kejadian Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, idhab ila fir'auna innahu togo gitu kan. Ini gambaran bagaimana Rasulullah menjelaskan gitu kan, menjelaskan tentang para nabi atau nabi sebelumnya yaitu Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun. Bahwasanya Fir'aun innahu togo ya, Fir'aun berbuat melampaui batas gitu kan. Diajak oleh Nabi Musa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini disampaikan tuh kepada orang Quraisy kan gitu, kejadian seperti itu. Jadi Firaun yang berita yang sudah fenomenal ya di dunia saat itu juga itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu pada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan pada orang-orang Quraisy gitu kan. Tuh lihat Firaun gitu kan. Dia menolak Nabi Musa gitu kan. Akhirnya gimana? Kemudian di situ idhab ila Firaun togo fakul halaka ila anta zakka. Jadi di sini Allah semua memberikan gambaran sama ya, bahwa apa yang misi Nabi Musa dan misi Nabi Muhammad itu sama, menyampaikan kepada manusia. Kalau dulu Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun ya, fakul halaka ila anta zakka. Katakan halaka ila anta zakka. Apakah ada keinginan kamu untuk mensucikan diri? Wahdiyaka ila rabbika fatahsya. Dan aku akan menuntun kamu kepada Tuhanmu gitu kan. Wahdiyaka ila rabbika fatahsya. Lalu kamu takut gitu kan. Kamu takut. Nah ini sama, Rasulullah juga sama ya. Jadi
Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu ini kan sampaikan kepada orang Quraisy bahwa Quraisy, ya, saya adalah seorang Rasul, mengajak kalian untuk mentazkiyah diri, membersihkan diri, meninggalkan kemusyrikan dan ada di dalam ketauhidan. Ya, dan aku akan membimbing kalian. Wahdiyaka ila rabbika, pada Tuhanmu. Makanya di sini di dalam surat An-Nazi'at itu di akhir tadi innama anta mundiru may yakhshaha. Ya. Peringatan itu hanya kepada orang yang yakhshaha. Jadi kalau di dalam tadi di ayat tentang Fir'aun itu Musa itu wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya. Aku akan membimbing kepada Tuhanmu fatakhsha sehingga kamu takut, gitu kan. Nah ini juga sama, Rasulullah SAW mendakwahi kaum Quraisy supaya kaum Quraisy takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Takut tentang hari kiamat. Jadi ini yang hal-hal yang dakwah Rasulullah SAW, inti daripada apa yang disampaikan di dalam surat An-Nazi'at ini, gitu. Jadi memberikan peringatan-peringatan kepada manusia tentang yang gaib, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk tentang hari kiamat. Ya. Dan ini adalah suatu realitas, suatu kenyataan yang akan terjadi. Nanti itu begitu. Gitu. Ini dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran ya di dalam ini. Gambaran itu lalu setelah kiamat itu gimana? Ya berarti di situ Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan juga bahwa nanti setelah kiamat akan dibangkitkan, akan dihisab. Ya, akan berhadapan dengan Allah SWT, mengevaluasi kehidupan masing-masing. Gitu. Karena evaluasi lagi, menghisab gitu, mengadili apa yang telah diperbuat di dunia ini. Nah, ini dakwah Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Quraisy saat itu. Nah, ini termasuk buat kita. Jadi Al-Quran memberikan peringatan buat manusia, ya. Jadi dalam al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran itu dilihat dari keumuman lafaz bukan dari kekhususan sebab. Nah, ayat-ayat ini diturunkan ketika Rasulullah berdakwah ke orang Quraisy, tetapi di situ tidak ada ayat secara lafaz itu mengkhususkan ini untuk orang Quraisy, itu enggak. Jadi peringatan peringatan-peringatan ini termasuk untuk kita semua. Informasi tentang kiamat, kejadian kiamat, ya. Itu kalau tadi di ayat innama anta mundiru may yakhshaha, gitu kan, di ayat 45 itu bahwa engkau memberi peringatan bagi orang yang takut tentang hari kiamat. Nah, sekarang dia apakah peringatan-peringatan itu tentang kiamat itu membuat kita takut atau enggak, gitu. Jadi karena sama gitu kan, karena ini sama. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Quraisy itu peringatan juga kepada kita semua. Makanya di dalam di dalam satu ungkapan ya, di dalam hadis itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu, ya, orang yang menahan dirinya, kemudian dia takut ya terhadap apa yang terjadi setelah kehidupan ini. Gitu. Al-Qayyis, nah, ini ada nih bapaknya Qiyas. Jadi Al-Qayyisu, orang yang cerdas itu, Qayyis itu cerdas. Ada kan nama anak jamaah kita namanya, tapi Qiyas, Qayyis itu sama satu ini, Qayyis. Jadi Al-Qayyisu, nah ini lengkapnya itu gimana ya? Ini hadis dari Al-Qayyisu man dana nafsahu. Jadi orang yang Qayyis itu adalah orang yang menahan dirinya, gitu kan. Dan
memperhatikan ya setelahnya. Jadi kecerdasan seseorang itu yang paling cerdas adalah tadi ketika dia, jadi visi hidupnya itu, prem hidupnya itu, yang mendasari kehidupannya itu adalah hari akhir juga. Jadi mempersiapkan diri untuk nanti, untuk nanti. Jadi si paradigma hidupnya itu tidak hanya sekedar di dunia, tapi sampai akhirat. Jadi kalau segala sesuatu tuh nyampe gitu. Ini bakal jadi untuk nyampe ke sana enggak? Diterima gitu enggak? Itu tuh jadi di doa kita di dalam Ramadan ataupun hadis tentang Ramadan diantaranya apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Itu dikaitkan nanti tentang bagaimana semua kehidupan itu menjadi ikhtisab. Kita berharap ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu. Dan semua hidup ini ya itu menjadi peluang, menjadi ladang untuk kita akhirat nanti. Gitu. Jadi kalau kita berpikiran kita itu ataupun prem kita itu bahwa hayatuna kullu ibadah gitu kan, hidup kami itu seluruhnya ibadah. Betul, bisa nggak sebetulnya? Iya, sangat bisa. Dan itu ada kan. Ketika kita bekerja, lalu kita capek dalam bekerja, atau kita berbisnis dan kita capek ketika berbisnis, dan niatnya untuk menafkahi, untuk kita bisa berinfak, bisa menjalankan perintah Allah SWT, maka itu digambarkan seperti orang yang fisabilillah kan gitu ya. Bahkan ketika kita wafat, ketika dalam keadaan kita mencari nafkah, itu bisa kan syahid gitu. Menjaga harta lalu kita di situ sama, syahid. Berarti kan Allah SWT menilai setiap aktivitas kita itu ada di sisi Allah SWT. Kalau kita tadi mantap nu cerdas mah eta, hias mah eta kayis. Gitu ya Pak Emin ya? Kayis. Mantap nama putrina hias. Gitu ya. Jadi kecerdasannya itu bukan hanya kecerdasan untuk hidupnya, tetapi nanti. Gitu. Jadi orang yang cerdas itu kategori cerdas ya. Jadi lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ini saya waktu kapan ya? Ada sering kali di salah ada jadikan alasan dan salah kaprah gitu. Jadi ada orang yang malas kerja. Lalu ada yang itu melanggar jam kerja, jadi karena dikir itu, jadi dilabrak sampai saya juga rada khawatir gitu kan. Kenapa? Karena taledor jadinya. Berarti ngong ada ngelewas sedangkan di situ ada aset-aset yang harus diamankan heula gitu. Lewas gitu. Aduh. Ya ini lawan aya nu jahat tinggal ngarawu gitu. Saya bilang terus dibereskan dulu, itu ada sana. Dan mengutamakan salah. Dulu juga Rasulullah menegurkan sahabat yang tidak mengikat unta. Mau sholat juga waktu itu kan. Jadi buru-buru sholat, untana ya tawakal pada Allah gitu kan. Kata Rasulullah bengket talikeun heula kan gitu ya. Gitu. Jadi tidak salah kaprah juga. Artinya makanya di sini kita mesti melihat secara utuh bahwa Allah Subhanahu wa taala menilai juga ya ketika kita berbuat duniawi, tapi kalau niatnya benar ya, maka itu akan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya ada yang
apa namanya, kadang salah gitu kan. Kan katanya dunia heula, terus akhirat dipisahkan gitu. Iya betul gitu kan, kita tuh ada di dunia dan kita akan menuju akhirat. Bukan berarti kita sekarang dunia, sesuai dunia unggul gitu kan, kita karena cintanya pada harta kan aja di dunia, ya udah kita di dunia dulu gitu. Nah ini yang dipisahkan, akhirat mah nanti ya gitu. Ini yang salah. Karena suka begitu kan, seperti menyatakan hidup itu hanya sekali. Ketika ada orang yang di situ dia soson-soson bersungguh-sungguh, kemudian menikmati hidup dengan menikmati kemaksiatan, nah, hidup itu sekali. Iraha deui atuh sendalen teh ayeuna. Nah itu, justru itu bahwa nanti akhirat mah tuh sudah tidak ada lagi amal kan gitu ya. Sudah tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang dicatat gitu sebagai perbuatan itu amal soleh atau tidak. Jadi sekarang justru di masa hidup inilah yang kalau kita lihat di roadmap-nya itu, di roadmap kehidupan manusia itu kan yang paling panjang itu nanti setelah kematian kan itu ya. Kehidupan tadi illa asyiyatan au duhaha gitu. Jadi sakiceup lah. Jadi melihat kehidupan itu hanya tadi sekarang pagi hari terus nanti sore hari udah selesai. Itu ketika kita nanti di akhirat di kiamat itu terjadi kiamat. Sakiceup. Kali kayak kamari gitu. Tetapi itu yang menentukan gitu kan. Setelah kematian itu. Yang mana kita nanti ya manusia itu ada yang di neraka kekal, ada di surga kekal. Yang ada di neraka sebagai beberapa saat di akhirat itu ratusan ribu di dunia, gitu kan, disiksa dan yang menentukan itu semua adalah di waktu yang sebentar ini. Yang digambarkan illa asyiyatan au duha. Maka pergunakanlah. Jadi makna hidup hanya sekali itu kita maknai, gunakan sebaik mungkin dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Mantap cerdas teh eta gitu. Sok dihilaukeun kan, bahkan ya udah target kumacarana. Bukan tuh tidak halal haram wah kumacarana. Gitu. Jadi nah di sini seseorang memahami gitu kan, memahami tentang makna hidup. Ada kan yang karena ini ataupun dengan ini sehingga hal-hal yang duniawi itu Rasulullah SAW kan menegur juga ya sahabat yang dia pengen saya mau sholat selamanya gitu, sholat terus, tidak akan meninggalkan masjid lah kira-kira seperti itu. Saya akan puasa selamanya, tidak, besok terus puasa. Karena untuk nanti, karena pengen akhirat. Ada yang sampai saya tidak akan menikah, gitu. Karena takut cinta saya kepada Allah terganggu oleh keluarga. Itu maka Rasulullah menegur gitu kan. Kata Rasul itu saya sholat dan saya bekerja, kira-kira seperti saya mencari kehidupan. Saya puasa dan saya berbuka. Itu kan ana asum wa uftir. Jadi saya puasa dan saya berbuka. Kemudian kata Rasulullah, saya juga beristri, berkeluarga. Gitu. Kemudian siapa yang paling takwa kepada Allah? Kata Rasulullah. Jadi salah juga gitu kan ketika ada seorang yang ya artinya karena cinta kepada Allah, karena mementingkan akhirat, akhirnya teu naon gitu. Dan itu ada seperti itu ya, masuk di kalangan salafus soleh gitu. Sampai kejadian disodorkan gitunya, walau alam tuhnya apakah karena
yang bersangkutannya adalah termasuk orang yang soleh yang luar biasa gitu kan. Ketika disodorkan makanan oleh ulama juga gitu kan. Kemudian sampai si makanan itu dibuang, dan tempat makanan itu sengaja karena seorang yang soleh dan terhormat gitu kan, sehingga makanan itu selain makanannya bagus, tempatnya juga sangat bagus. Itu dipecahkan semua karena katanya ini akan mengganggu takarub saya kepada Allah SWT. Jadi kecintaan saya bisa kaganggu ku piring anu bagus gitu. Nah, tidak seperti itu juga gitu kan. Tidak seperti itu juga. Ada kan yang karena pengen zuhud segala macam akhirnya compang-camping gitu kan. Ini enggak juga gitu kan. Artinya syariat di sini, makanya Rasulullah SAW diutus mengajarkan kepada kita untuk benar gitu kan. Jadi makanya di dalam satu hadis yang lain mengatakan bahwa kita itu dalam beragama, dalam menjalankan ketaatan kepada itu jangan israf, jangan berlebihan. Arti berlebihan itu melampaui batas gitu. Jadi kata Rasulullah gitu, Rasul aja menikah, Rasul aja nyari harta gitu kan, Rasul juga berbuka gitu. Lalu siapa yang paling takwa kepada Allah? Itu batasannya gitu aja gitu. Jadi ada orang yang tadi ya sehingga meninggalkan kehidupan. Gitu. Umar bin Khattab pernah mengusir ya orang-orang yang dari subuh, dari malam terus saja di masjid sampai siang hari gitu. Di luar itikafnya. Itu kesehariannya tuh begitu aja. Sehariannya tuh begitu aja. Kata Umar, kamu ini udah waktunya kerja lah kira-kira seperti itu. Sudah waktunya ini waktu untuk mencari maisha gitu. Pergi sana gitu. Jadi inilah keseimbangan tawazun. Jadi keseimbangan hidup yang diajarkan oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita itu di dunia ya untuk menjalani kehidupan ini, cuma menjadikan kehidupan ini itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi syariat muncul di sini adalah mazru'ah ya, sebagai bagaimana menjadikan kehidupan ini sebagai ladang untuk sisi lain menjalani kehidupan di dunia, sisi lain di mana menjadikan kehidupan di dunia ini adalah sebagai tempat ladang mengumpulkan amal. Ladang bagaimana kita mempersiapkan menghadapi hisab, menghadapi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Bagaimana kita menargetkan agar kita nanti mendapatkan ridho dari Allah SWT, mendapatkan surga Allah SWT, dan terhindar daripada neraka. Nah itu. Jadi bukan berarti tidak melaksanakan kehidupan dunia, gitu. Meninggalkan kehidupan dunia, begitu. Bukan berarti begitu juga, gitu. Jadi ini seringkali saya mendapatkan beberapa kasus seperti itu. Jadi ada dulu adik kelas tuh gak mau keluar rumah, sieun gitu, sieun nyalamun eta mah skincare. Kalau ini lain gitu, jadi dia takut kalau keluar rumah saya berbuat dosa, gitu. Jadi kalau saya keluar rumah berbuat dosa, ya, akhirnya menimbulkan keresahan. Jadi kegelisah yang berat gitu, akut gitu. Karena terlalu berlebihan gitu. Kayaknya itu cukup lama ya. Padahal waktu itu usianya masih belasan, masih akil balik ya. Wah, ini belasan, baru 17-an gitu, 16 17. Tapi sudah nonton lah. Sama Pak, satu kelas itu. Ini ada kelas sih.
Artinya gurunya sama gitu. Cuma yang dia tangkap itu baca-baca tentang buku-buku sufi gitu kan. Ini kalau alam waktu itu yang jelas dia gak mau sekolah, gak mau keluar rumah. Kemudian ketika ya itu ketakutan aja sehingga menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Ya. Dua orang, yang satu masih, dua-duanya masih ada keluarga. Kalau yang satu angkatan, sama begitu. Kecemasan yang luar biasa dan takut untuk keluar karena takut dosa. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya tuh perlu waktu untuk sekian hari ya untuk bagaimana mengembalikan kehidupan normal. Jadi di sini ajaran Islam tidak seperti itu. Jadi Allah SWT membimbing kita semua bahwa silakan ya, makanya di wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka dunya. Jadi hendaklah kamu beribtigoa, berharap gitu kan untuk akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Ya, itu juga kadang suka salah. Jadi di sini adanya keseimbangan bukan berarti meninggalkan dunia. Ya, meninggalkan dunia dalam artian kehidupan dunia dia ini tidak berusaha, tidak apa gitu kan. Ini kan sering sekarang juga untuk beberapa seperti di India ya, ada orang yang sampai menghukum dirinya itu ataupun pengen mendapatkan surga tuh moksa namanya, kesemburan hidup ya. Itu sampai di pinggir sungai Gangga bertapa gitu kan. Ada yang tangannya itu diangkat satu, nih, kemarin muncul di TV itu waktu itu. Diangkat satu untuk kebaktian kepada dewa gitu kan. Itu diangkat padahal getena naon karena terus sampai begini akhirnya kaku. Begini aja terus. Gak makan, gak minum. Jadi makan dulu disuapin sama orang. Begitu. Untuk kita oke gitu. Mati geni, mutih dan sebagainya. Tidak seperti itu juga ya. Makanya Rasulullah SAW seringkali memperingatkan kepada para sahabatnya yang gejala itu ada waktu itu. Gejala itu sampai kata Rasulullah, siapa yang paling takwa? Siapa yang paling takut pada Allah? Ini atqakum, ini ahsakum wa atqakum lillahi ana, kata Rasulullah. Bahwa yang paling takwa dan paling takut kepada Allah itu saya gitu. Aku gitu. Itu Rasulullah di beberapa kesempatan mendapatkan gejala-gejala itu di para sahabat dan Rasulullah memberikan lihat saya gitu. Siapa yang paling takwa? Siapa yang paling takut kepada Allah? Rasul pernah diangkat ke langit kan, diperlihatkan neraka gitu. Itu ini. Jadi itu di surat An-Nazi'at ya. Dan ini kalau kita perhatikan menjadi suatu yang modal ataupun kekuatan mental, kekuatan jiwa seorang mukmin ya. Bahwa dia di hidup ini ada capaiannya bukan hanya sekedar hidup di dunia tetapi nanti di akhirat. Ada akhirat yang menanti dan untuk itu dia hidup gitu. Ya. Begitu aja mungkin yang bisa sampaikan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat An-Nazi'at. Semoga menjadi hidayah, ya, menjadi petunjuk hidup kita dan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.